Halo Sinekrip. Ketemu lagi sama gua Arya Dan Anti. dan seperti biasa kita mau review lagi sebuah film yang mungkin kalian melewatkan ya dulu pas tayang di bioskop. Film ini sebenarnya udah ada ya di iFlix. Ya. Kalau kemarin kita sempat nonton Jakarta Undercover, itu jadul banget ya, 2007. Sekarang kita nonton film yang judulnya Something in Between. Jeffrey Nicole dan Amanda Rolls ya, harus gitu ngomongnya. Iya. Amanda Rolls ya. Dan mereka ini emang udah biasa lah main di film-film romansa ya, dan sering banget dipasangin gitu. Ya, cocok sih. Abimanyu ya yang diperanin sama Jeffrey Nicole, yang selalu mimpi kalau dia pernah ketemu sama cewek ya, dan kayak pernah memiliki kehidupan sebelumnya aja lah. Dan dia itu berusaha untuk mencari tahu gitu makna di balik mimpinya itu dengan cara ngedatengin tempat-tempat yang ada di mimpinya gitu ya. Amanda Rolls sama Jeffrey Nicole itu gemes banget gitu. Pas adegan flashback ke belakangnya itu anak-anak SMA yang lucu-lucu gitu loh yang deketinnya gitu. Kayak Dylan lah ya sama Milea. Ya, cuman nggak tahu deh kalau ini lebih relate aja. Gitu, ganggu-gangguinnya, sekolahnya gitu. Kegemasan itu sih menarik. Ya, bener sih. Mungkin karena namanya Gema juga ya, Gemai. Iya. Iya ya, Gema dan Maya tuh. Gemaya. Oh iya. Gemai. Cocok lagi guys. Film remaja romansa sebenarnya ya template-nya gini-gini aja sih ya. Maksudnya nggak ada yang terlalu baru banget sih gitu. Soalnya kan ini juga ngomongin ada cowok ngedeketin cewek gitu. Ceweknya belum suka, tapi cowoknya terus-terus gimana caranya biar suka, sampai akhirnya ceweknya mulai suka, cowoknya mundur, tarik ulur lah, standar ini mah teori. Ya, enggak, maksudnya zaman dulu tuh kayak gitu kalau pacaran. Baik. Cuman yang bedain ya itu ada unsur fantasinya. Kalau ternyata itu adalah masa lalu di kehidupan sebelumnya gitu ya. Ya maksudnya sesuatu yang jarang aja dimasukin ke film bertema kayak gini gitu. Biasanya kan kalau tema kayak gini ya udah mentok-mentoknya kalau nggak patah hati ya lanjut gitu ya. Bener nggak sih? Chemistry Jeffrey Nicole sama Amanda Rolls ya emang udah gitu aja ya, maksudnya udah biasa gitu, jadi emang udah kayak effortless kali ya ngelihatnya. Cuman aku lebih suka Jeffrey Nicole dan Amanda Rolls itu ketika berperan jadi Gema dan Maya dibanding Ketika pas jadi Abimanyu dan Laras gitu. Cuman ya emang suka nggak kuat gitu lihat rambutnya si Jeffrey Nicole yang jadi Abimanyu ya. Oh, yang dikeriting. Iya. Kayak susah payah banget pengen ngebedain gitu ya. Ini tuh yang Jeffrey Nicole yang sekarang, Jeffrey Nicole yang dulu, cuman rambutnya lurus sama dikeritingin gitu. Kalau aku ini yang agak ganggu justru poninya Amanda Rolls. Iya bener ya, maksudnya Itu juga loh. gaya rambut dua karakter ini tuh ada yang aneh aja gitu. Iya. Janggal Di banget. beberapa scene bagus, tapi beberapa scene kayak ganggu banget, kayak poninya kebanyakan ya sih. Itu kayaknya hair clip deh. Artnya atau make upnya gitu ya, si Jeffrey Nicole rambutnya harus dikeriting gitu. Padahal mah bisa aja dipotong dikit ya, Iya atau sih. apa gitu, gayanya ala mafia gitu, disisir ke belakang. Ya, biar kelihatan kayak udah dewasa. Oh iya sih. Iya maksudnya. Mafia Hongkong ya. Iya, disisir aja ke belakang gitu ya. Pakai pomade ya. Ya, pakai pomade. Kalau ini tuh kayak, Cocok. tapi keritingnya tuh ada di beberapa scene yang emang kayak close up gitu loh, Iya, ke mukanya iya. si Jeffrey Nicole, jadi kayak Nyatoknya tuh kematangan Iya. kayak terlalu gimana gitu. Jadi pas di endingnya itu ada adegan hitam putih gitu. Itu bagus karena hitam putih, aku nggak ngebayangin kalau itu berwarna. Ketika rohnya pindah gitu pasti ganggu banget. Iya, Cuman dia pinter ngambilnya Iya, dijadiin untungnya hitam dia putih. nanti, iya. Jadi kita oh iya gitu loh. kalau berwarna kayak film ini Indosiar. Iya, itu aku suka sih dia milihnya jadi hitam putih Iya. gitu. Aku baru nonton Mariposa terakhir banget nih sebelum lockdown ya. Mariposa itu kan juga sama ya, anak SMA, Iya. sama kejar-kejaran gitu. Cuman dibalik doang ya. Cuman bedanya si Zara ngejar Angga Angga Yunanda. gitu. Dan itu tuh ngingetin aku sama film Mariposa. Terus ada tarik ulurnya kan, Iya, itu iya. juga ada. Terus ibunya yang temenan banget sama dia juga Iya. gitu. Dan aku lebih suka Mariposa. Iya sih. Cuman ya, kalau wajar. dibandingin Dylan, aku lebih suka Something in Between. Oh gitu, iya. Mungkin. Karena emang template-nya sama ya, kayak Iya. Dylan Milea juga kan. Suka sama cewek, ngejar-ngejar gitu. Sampai akhirnya tarik ulur dan lain-lain Iya gitu. gitu. Jadi
karena aku nonton Something in Between-nya baru-baru, terus nonton Mariposanya baru-baru juga gitu. Jadi aku secara nggak langsung kayak ngebandingin. Mungkin kalau aku nonton Something in Between-nya di bioskop waktu dulu, mungkin aku bakal suka. Emang banyak kemiripan lah ya. Ya itu dia, makanya harus ada pembeda sih. Tapi di sini juga si Jeffrey Nicole-nya ngasih proposal kayak Dylan juga bikin surat itu ya. Ke si Milea ya. Padahal film ini tuh rilisnya tahun 2018 loh. Dylan? Ketika Dylan pertama juga rilis tahun 2018. Dylan di Januari? Iya, Dylan di awal tahun. Cuman ya maksudnya Dylan bisa lebih awal kan, bukunya udah dari dulu udah ada sih. Cuman gestur kayak gitu tuh jadi kayak ngingetin aja ke Dylan gitu. Si Jeffrey Nicole ini ngasih proposal, gimana suka nggak gitu kayak. Tapi ya udah sebatas itu doang sih. Sisanya sih dia kata aku gombal-gombal yang wajar maksudnya untuk sekelas anak sekolahan gitu ya, dan yang nggak neko-neko gitu lah, bukan yang kalau Dylan tuh kan kayak expert banget itu kayak mulus lewat telepon pun wah gila. Tapi jangan salah, si Gemma itu justru langsung ngelamar loh. Iya, nah itu lebih gilanya dari Dylan. Nah itu yang bikin shock itu film ini tiba-tiba buset apaan nih anak. Masih kelas 2 udah ngelamar, gila. Maksudnya ngerti lah kalau cinta lagi cinta-cintanya gitu ya sama cewek, tapi maksud aku kayak belum dapat aja apa yang melatar belakangi dia kayak pengen harus langsung ngelamar gitu loh. Kayak alasan klise gitu, misalkan aduh gue sekarat nih mau mati 2 tahun lagi. Nah ya itu nggak apa-apa lah digituin gitu ya, maksudnya tuh kayak oke, waktunya ngelamar gitu karena nanti gue mati gitu. Tapi ini tuh kayak ya out of nowhere bener tiba-tiba. Dylan aja nggak berani langsung ngelamar Milea. Selain karakter anak-anak mudanya, ya karakter orang tuanya juga cukup menarik sih kata aku. Jenner Mesayo ya terutama ya, yang jadi ibunya si Amanda Rolls itu. Dia agak gimana ya, sebagai ibu kelihatan gitu ya, sangat mendukung anaknya gitu. Itu bagus sih. Cuman ya balik lagi setelah kita tahu gitu kalau kehidupan si si Gemma dan Maya itu kan di masa lalu gitu, dan udah terlewati beberapa tahun kemudian pas balik lagi si Abimanyu yang udah di kehidupan sekarang ngelihat ibunya tuh kayak masih stres gitu ya. Mungkin nggak ya? Ya mungkin aja sih, cuman kayak masih gila udah berapa tahun itu kayak masih sering keluar rumah teriak-teriak sendiri. Aku pikirin kenapa sih harus ke rumahnya lagi? Iya benar-benar. Untuk apa gitu ya? Untuk redemption juga enggak gitu ya, karena kita udah tahu di situ posisinya, mereka udah tahu kalau itu tuh bukan kehidupan mereka gitu kan. Buat apa poinnya gitu, malah makin menyakiti kan. Oh iya, rambutnya Junior juga ganggu. Kenapa sih pas dia masih muda harus dibikin yang tancep-tancepan itu? Ya aku juga ganggu di awal, soalnya pas adegan-adegan berikutnya nggak begitu rancung, ngerti nggak sih? Jadi kayak ya udah agak melempem biasa gitu. Kerupuk kan? Iya bisa aneh. Maksudnya itu kan pengen diliatin biar Junior tuh fit gitu ke anak SMA kayaknya, biar nanti pas di adegan selanjutnya yang udah di masa depan Juniornya cocok sebagai orang dewasa. Yang bagian abis kecelakaan darahnya. Iya benar-benar. Jadi darahnya itu kayak dibelepotin ke muka. Kayak disiram ya. Wah, iya kan disiram, jadi kayak ini nih darah yang nggak kena darah di bulat di mulut. Kenapa sih? Iya. Mungkin itu pengen ngeliatin tabrakannya tuh brutal. Nggak gitu juga. Atau nggak bikinnya bagian sini nggak kena darah, sebelah sini berdarah apa gimana? Ini tuh kayak beneran nih. Ini kayak di masker. Aku mau nyari kata-kata. Kayak kamu pakai masker. Tabrakannya juga kurang meyakinkan sih sebenarnya. Cuman disundul dikit terus dar gitu ya. Ketabrak truk woy. Iya tahu. Maksudnya di depannya ketabrak truk kan, cuman nggak diliatin pas bagian ininya. Padahal lebih meyakinkan pas bagian mereka yang awal-awal loh, yang lagi boncengan pakai Vespa. Terus Vespanya jatuh. Itu lucu. Iya, maksudnya itu lucu. Jebret gitu kan. Itu aku suka adegan itu, memorable buat aku. Nyuruh lagi Maya untuk naik. Aku sempat mikir gini, aku mah nggak mau naik lagi kalau misalnya udah jatuh gitu. Ternyata rumahnya cuma di depannya. Lucu-lucu, aku suka. Dan ternyata yang nabrak adalah Nah itu juga kayak ya udah nggak ada klosurnya gitu. Kita udah tahu kalau Raka itu ternyata biang keladi gitu yang dulu, tapi ya udah aja gitu ya, mau digimanain lagi gitu. Emang filmnya gantung gini atau gimana gitu ya. Bahkan di yang masa sekarangnya pas ketemu di lapangan basket, saya rasa kayak bodo amat ya. Kayak nggak ada rasa bersalah nggak sih, kayak cuman kaget kayak teman-teman yang lain gitu. Harusnya dia kayak takut gitu, kayak ngeliat hantu harusnya ya. Wah anjir, kan, atau dia minta maaf kayak atau apa gitu. Atau kayak penjaga sekolahnya aja kan kayak kaget gitu kan. Overall ya not bad lah. Not bad kalau kalian bosan film romansa yang gitu-gitu mulu gitu ya. Ya ini mungkin alternatif
silakan lah cobain. Ya udah, skor dulu lah berapa nih untuk Something in Between. Nah itu juga judul kayaknya jadi masalah loh, kurang menjual aja. Ya kan, maksudnya kita nggak bisa langsung tahu ini tuh film tentang apa sih. 7,2 Asik. dari 10. Dikit amat. Itu lumayan loh, 7 Oh bagus. gitu ya, lumayan ya. Ya udah aku 7 aja lah, dipasin ya. Kamu juga dikit ya. Loh aku mah nggak pakai koma-koma. Percobaan bikin remaja romansa yang berbeda ya cukup oke lah. Cuman ya masih banyak yang harus ini sih kata aku ditambal ya. Kalau emang ada lanjutannya atau apa gitu ya, nggak tahu sih. Kalau ada lanjutan juga aneh banget ya ceritanya, mau ngapain lagi. Ada di iFlix, silakan tonton. Gambarnya oke lah, yang jelas Ya, ya, bagus banget, silakan aja tonton. Dan kalau ada yang udah nonton juga, komen apakah kalian juga ngerasain apa yang kita rasakan pas nonton sekarang ya. Iya. Siapa tahu ada yang udah nontonnya udah dari waktu 2018 ya, benar. Jangan lupa untuk like, Betul. komen, subscribe, dan follow Instagram Sinekrip. Betul Dan banget. Dan beli kaosnya Sinekrip ya, masih banyak sekali. Silakan langsung datangi aja KITC. jangan lupa cuci tangan, Betul, jaga kesehatan juga, makan yang sehat, berjemur, istirahat. semuanya aja ya. Iyalah. Oke, kalau kayak gitu sampai ketemu lagi di minggu depan. Bye bye. Bye-bye.